Untuk teman-teman yang komen dan pertanyaannya belum dijawab, mohon maaf, mohon doanya semoga tetap diberi kelapangan dan kelancaran jadi bisa bantu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Mohon maaf kemarin sempat libur ya, agak lama soalnya ada keperluan jadi nggak bisa bikin konten. Ini kita lanjutkan ya. Assalamualaikum dok, ini saya 6 bulan yang lalu kecelakaan, terus tulang selangkanya retak atau patah dan ada benjolan, tapi tidak dioperasi, cuma diurut karena masalah biaya. Terus kondisinya sekarang sepertinya sudah nyambung tapi tidak sempurna. Kalau bisa dipakai angkat-angkat cuman kerasa agak mengganjal. Yang ingin ditanyakan, apakah perlu operasi sekarang atau apakah ada resiko untuk kemudian hari? Soalnya kalau mau operasi terbentur masalah biaya. Jadi gini ya. Tulang selangka itu istilah medisnya tulang klavikula, tulang yang di bahu, yang di depan, yang bentuknya seperti ini. Ini nyambung ke tulang dada ya. Ini nyambung ke tangan di sini. Lalu untuk tulang selangka ini sebenarnya dari segi teori berdasarkan bentuk patahannya, kalau misal patahannya ringan dan di tengah, paling sering itu di tengah daripada di tengah-tengah sini daripada di tepi yang sini paling banyak memang di sebelah sini. Dan tindakannya itu perlu operasi atau tidak, sebagian besar bisa sembuh baik tanpa operasi karena posisinya dia relatif stabil, lalu tidak terlalu menopang berat badan juga. Jadi biasanya nanti begitu patah kita foto ronsen, dilihat posisinya. Kalau posisinya bagus biasanya cuma kita kasih arm sling itu kayak penyangga tangan sini, atau ada figure of 8 yang dipasang di punggung, dipertahankan posisinya 6 minggu 8 minggu, dia biasanya sudah muncul kalus atau tulang muda. Kalus itu nanti akan kerasa benjol di sini. Jadi secara umum untuk tulang selangka yang harus dipahami adalah bisa operasi, bisa tanpa operasi tergantung bentuk patahannya. Dan ini termasuk salah satu tulang yang relatif stabil, dalam artian sebagian besar bisa tanpa operasi, kecuali dia patahannya ada yang belok ke atas, atau dia ada lukanya di atasnya sini, rawan untuk terjadi infeksi, rawan untuk menusuk kulit, itu harus ditata, kita pasang plat. Tapi kalau misalnya cuman bengkoknya sedikit, ya kita nggak perlu operasi. Lalu untuk kasusnya masnya ini, misalnya dia nyambung tapi agak bengkok seperti ini, makanya kerasa benjol seperti itu. Apakah perlu operasi? Ini sudah 6 bulan, insya Allah sudah nyambung. Kalau lihat dari keluhannya masnya, kemungkinan tidak perlu operasi, tidak harus operasi. Lalu kalau tidak operasi, apakah ada resiko atau enggaknya kita nggak bisa menjanjikan. Minimal langkahnya, kalau misalkan enggak ada biaya buat operasi, minimal foto ronsen atau kontrol di dokter ortopedi terdekat buat konsultasi biar dilihat bentuk patahannya. Mungkin kalau gini bagus ya, bisa jadi dia nyambungnya istilahnya cuman ujungnya seperti ini, jadi sambungannya lemah. Kalau sambungannya lemah ya resikonya patah lagi. Kalau misalkan sambungannya udah bagus seperti yang di sini,
ya insya Allah nggak masalah, sampai tua pun insya Allah nggak patah lagi. Dari segi fungsi juga insya Allah nggak ada gangguan, seperti itu ya. Jadi resiko di kemudian hari ada atau enggaknya tergantung bentuknya sekarang, apakah penyembuhannya sudah bagus atau sambungannya masih lemah, seperti itu. Terus juga yang jadi faktor lain adalah keluhan dari masnya sendiri, dalam artian kalau dipakai aktivitas nggak sakit ya sudah, nggak nyaman dikit asal masih bisa dipakai nggak masalah. Khawatirnya nanti kalau dipakai aktivitas nyeri, ya berarti kita perlu melakukan tindakan, diperiksa apanya yang bikin nyeri. Atau untuk orang-orang tertentu, misalkan mungkin pada yang wanita gitu ya, terus dia ngerasa kok kelihatannya jelek, bengkok atau benjol sebelah, mau dioperasi boleh. Istilahnya itu indikasi tergantung keluhan masing-masing. Jadi seperti itu ya kesimpulannya. Perlu operasi atau enggak, selain dari kondisi tulangnya juga keluhan dari pasiennya. Kalau secara umum, secara fungsi tidak ada gangguan, secara kosmetik bisa diterima, ya kita ngapain operasi, nambah-nambah resiko, nambah-nambah nyeri yang enggak perlu. Seperti itu. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang lain mungkin juga yang mengalami patah tulang selain Mas Khairul Anam ini. Semoga bermanfaat, semoga diberi kemudahan. Demikian, sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.